Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Sintawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam Islam untuk memenuhi tugas pendidikan agama offering C2. Nah, konsepsi manusia dalam kajian Islam yang pertama, di sini ada hakikat manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa istilah manusia, yaitu yang pertama Bani Adam atau anak cucu Adam. Ini dikaji secara historis, di mana manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam. Yang kedua yaitu Bashar. Ini dikaji secara biologis, di mana manusia harus berkembang biak dengan cara menikah secara sah. Maka Allah menciptakan Hawa untuk dipertemukan dengan Nabi Adam. Yang ketiga yaitu Anas, dikaji secara sosiologis, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan dan diciptakan berkelompok untuk saling mengenal, memuliakan, dan melindungi. Yang keempat yaitu Al-Insan, dikaji secara intelektual, di mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diberi akal. Yang kedua, di sini ada kedudukan dan tugas manusia. Dalam Islam, tugas kedudukan manusia ada dua, yakni yang pertama, Abdullah, yaitu hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita wajib melakukan segala perintah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Manusia wajib menyadarkan segala urusan pada Allah seperti urusan pekerjaan, bahkan urusan makan pun kita wajib menyadarkannya kepada Allah, di mana kita diperintahkan untuk membaca doa sebelum makan. Yang kedua di sini khalifah, yaitu pengganti atau wakil sebagai pemegang mandat untuk mewujudkan kemakmuran di bumi. Yang ketiga di sini ada tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia agar manusia berupaya melakukan apa yang Allah kehendaki dengan cara beribadah kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Selain itu, manusia perlu melakukan hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan manusia dan alam sekitar. Ibadah yang kita lakukan ini untuk dua hal, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan mendapatkan pahala untuk kebahagiaan di akhirat. Poin selanjutnya yaitu mengenal potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkan ke arah positif atau negatif dalam kehidupannya. Potensi positif yang diterangkan dalam Al-Quran ini ada 3 poin. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan sebaik-baiknya, yaitu yang tersurat dalam surat At-Tin ayat ke-5. Yang kedua yaitu manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk Allah yang terpintar, dan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33 dan An-Naml ayat 38-40. Nah, potensi negatif manusia yang diterangkan dalam Al-Quran ini juga terdapat 3. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang lemah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia merupakan makhluk yang suka berkeluh kesah, yaitu dalam surat Al-Ma'rij ayat 19. Manusia merupakan makhluk yang zalim dan ingkar yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 34. Nah, potensi negatif tersebut perlu dihindari oleh manusia. Nah, sedangkan yang potensi positif wajib kita teladani. Nah, potensi positif dan negatif tersebut dapat dilihat dari 4 poin. Yang pertama, fitrah, bawaan sejak lahir, yaitu manusia dilahirkan sebagai manusia yang beragama. Poin yang kedua yaitu nafsu, merujuk pada potensi manusia untuk melakukan hal yang positif ataupun negatif. Dalam Al-Quran, manusia didorong untuk mensucikan nafsu. Yang ketiga, kolb atau hati. Nah, siapapun yang memiliki hati yang baik maka akan berbuat hal yang terpuji. Hal ini dikarenakan ia memiliki iman yang berpegang pada Allah. Sebaliknya, siapapun yang memiliki hati yang buruk akan melakukan hal yang tercela. Hal ini biasanya ia membawa nafsu dan terbawa bisikan setan. Nah, yang poin keempat, akal.
Manusia yang menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan bersifat positif atau menjadi positif. Nah, poin selanjutnya saya akan membahas tentang aspek yang mempengaruhi perilaku. Manusia pada dasarnya membawa fitrah sejak lahir dan biasanya apa yang ia lakukan dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan sekitar. Aspek yang mempengaruhi di sini ada dua faktor. Yang pertama personal dari individunya sendiri seperti faktor genetik atau hormonal. Yang kedua di sini ada faktor sosiopsikologis. Manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya atau interaksinya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang ikhtiar merealisasikan tugas manusia. Nah, ini dilakukan secara maksimal dan melaksanakan untuk mengutamakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menuntut hak. Nah, manusia harus yang satu di sini berilmu, yang kedua bertindak secara nyata yaitu tanggung jawab, yang ketiga mencari lingkungan yang baik, yang keempat berdoa, yang kelima menjaga hati serta tawakal. Sekian presentasi dari saya tentang manusia dalam Islam. Apabila ada salah kata, harap maklum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.